Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk tetap belajar seperti biasanya. Kemudian salawat berangkaikan salam kita kirimkan ke roh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Host dan Taksis. Sebelumnya kami perkenalkan diri, saya Ruli Abror sebagai moderator. Selanjutnya Mutiara Sawitri Pane sebagai pemateri pertama, kemudian Adinda Rizky Fadila sebagai sebagai pemateri kedua, dan selanjutnya pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pemateri pertama yang disampaikan oleh Mutiara Sawitri Pane. Saya persilahkan. A. Pengertian khas dan taksis. Khas adalah kebalikan dari am. Secara bahasa berarti khusus para ulama mendefinisikan khas sebagai kata yang tidak mengandung dua makna atau lebih yang tidak terbatas. Jika jangkauan hukum pada lafaz am diberlakukan kepada seluruh satuan maknanya, maka lafaz yang khas hanya diberlakukan kepada satu satuan saja. B. Taksis muttasil. Taksis dengan pengecualian. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-As ayat 1-3 yang artinya demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. 2. Taksis dengan sifat. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat 92 yang artinya hendaklah pembunuh memerdekakan hamba sahaya mukminat. Yang ketiga, taksis dengan hingga. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci atau habis masa haid. Yang keempat, taksis dengan badal atau kalimat penjelas. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ali Imran ayat 97. Yang artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri Adinda Rizky Fadila. C. Taksis munfasil. Lafaz khas munfasil adalah lafaz yang taksis atau pembatas maknanya berada tidak dalam satu rangkaian kalimat. Taksis munfasil terbagi kepada beberapa bagian, yaitu yang pertama mentaksis ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah 228 yang mana artinya para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru suci. 2. Mentaksis Al-Quran dengan sunnah. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 3. Mentaksis sunnah dengan Al-Quran. Misalnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana artinya Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kamu bila ia berhadas sampai ia berwudu atau muttafaq alaihi. 4. Mentaksis sunnah dengan sunnah. Misalnya sabda Rasulullah SAW yang mana artinya pada tanaman yang disirami oleh air hujan, zakatnya seperti 1/10 atau muttafaq alaihi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ruli Abror. Kemute.
Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kelima, mentaksis Al-Quran dengan ijma. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, di mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kemudian yang keenam adalah mentaksis Al-Quran dengan kias. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nur ayat 2, di mana artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Baik, sekian presentasi kami pada materi dan kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.